Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tony Samosir, Ketua KPCDI. Yang saya hormati Bapak Nathan Tirtana, Direktur Utama PT Etana Indonesia. Dan tentunya yang saya hormati sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu komunitas dari KPCDI. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tony dan KPCDI atas kesempatan yang luar biasa ini yang diberikan kepada saya dan Pernefri untuk berdiskusi bersama Bapak Ibu semua dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh persis pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 Maret tahun 2022. Saya izin untuk share screen. Ya, Bapak Ibu semua, seperti tadi yang Pak Tony juga sudah sampaikan, bahwa Hari Ginjal Sedunia ini adalah suatu gerakan global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Nah, karena itu tema yang diangkat pada tahun ini adalah Kidney Health for All, Bridge the Knowledge Gap to Better Kidney Care. Yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ginjal sehat untuk semua, menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk kesehatan ginjal yang lebih baik. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, untuk memasuki diskusi pada hari ini, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sedikit mengenai data epidemiologi penyakit ginjal di Indonesia, sehingga kita mengetahui dengan baik bagaimana beban kesehatan ginjal ini. Kemudian sepintas kita mengingat kembali mengenai fungsi ginjal, kemudian juga khusus bagaimana sih hipertensi dan diabetes bisa menyebabkan kerusakan ginjal, karena dua penyakit ini menjadi penyebab utama penyakit ginjal kronik di Indonesia. Kemudian kita bahas juga bagaimana cara atau kiat melakukan deteksi dini penyakit ginjal. Kita masuk kepada topik yang pertama. Bapak Ibu sekalian, dari data global dikatakan 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit ginjal. Ya. Dan repotnya mayoritas dari orang-orang tersebut, yaitu 9 dari 10 orang tadi, tidak mengetahui kalau dia mengalami gangguan ginjal. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena pada awal dari perjalanan penyakit ginjal ini sering nggak ada gejala sama sekali, sehingga kita merasa kita sehat, kita nggak ada keluhan, ya. Gejala baru timbul ketika fungsi ginjalnya sudah turun jauh, sudah mendekati stadium akhir, baru ada gejala dan biasanya baru kita mencari bantuan ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, bagaimana situasi penyakit ginjal di Indonesia? Ini adalah data dari Kementerian Kesehatan, dari riset kesehatan dasar rumah tangga Kementerian Kesehatan, yang ditampilkan ini adalah pada tahun 2013 dan 2018, karena riset ini diadakan setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2013, itu riset kesehatan dasar ini mendapatkan prevalensi orang-orang yang mengalami penyakit ginjal kronik 0,2%. Dan 5 tahun kemudian, pada tahun 2018, angka itu naik menjadi 0,38%. Jadi kalau kita lihat kenaikan ini lebih dari 2 kali lipat. Namun kita meyakini sebenarnya angka ini mungkin jauh dari angka yang sebenarnya. Karena riset ini dilakukan berdasarkan wawancara atau anamnesis kepada pasien-pasien di banyak daerah. Perhimpunan Nefrologi Indonesia sendiri pada tahun 2006 mengadakan suatu survei, suatu screening yang berbasis populasi
pada 3 provinsi besar di Indonesia, yaitu DKI, kemudian Jawa Timur, dan juga Bali. Nah, pada saat itu kami menemukan prevalensi penyakit ginjal kronik di Indonesia 12,5%, jadi jauh lebih tinggi. Kemudian kalau kita lihat kembali data yang ada banyak faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit ginjal juga tinggi di tengah-tengah masyarakat kita. Kita lihat hipertensi, ini ada 34,1%, diabetes 10,9%, obesitas atau kegemukan itu ada 21,8%, dan Bapak Ibu sekalian masih banyak masyarakat kita yang merokok. Anak-anak kita pun masih remaja sudah banyak yang merokok. Ini menjadi PR kita semua, angkanya cukup tinggi yaitu 28,8%. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan gambaran bagaimana pasien-pasien yang menjalani dialisis di Indonesia, maka Perhimpunan Nefrologi mempunyai inisiatif untuk membuat registri. Dan data ini kami kumpulkan setiap tahunnya dari unit-unit dialisis di Indonesia. Memang belum 100% unit dialisis mengirimkan datanya, namun angkanya sudah mendekati 90%. Jadi paling tidak kita mempunyai gambaran. Pada gambar sebelah kiri kita melihat dari waktu ke waktu, ya. Ini yang biru muda adalah pasien baru dan yang warna biru tua ini adalah pasien yang sedang menjalani total jumlah pasien yang menjalani dialisis. Kita lihat peningkatan angkanya sangat tajam, baik pasien baru maupun pasien secara keseluruhan. Dan peningkatan ini kalau kita perhatikan lagi, ini sebenarnya dimulai dari tahun 2014, di mana pada tahun itu BPJS Kesehatan mulai mengcover biaya dialisis. Ya, jadi kita berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah membantu kita semua agar pasien-pasien kami bisa menjalani dialisis dengan baik. Kalau kita lihat 2019, angkanya tinggi sekali ya. Jadi ada 69.000 lebih pasien baru dan 185.000 lebih pasien yang aktif menjalani dialisis. Bapak Ibu, kita ingat di awal tahun 2020 kita mengalami pandemi COVID-19. Persisnya di awal Maret, karena saya ingat sekali pada waktu itu kita mulai juga memperingati Hari Ginjal Sedunia, kita masih bisa bertatap muka. Nah, data yang kami kumpulkan memang selama pandemi, khususnya di tahun 2020, kita mengalami masalah kesehatan yang sangat besar. Mudah-mudahan teman-teman kami di unit dialisis dapat tetap mengumpulkan data dengan baik. Tetapi ini adalah data yang kita dapatkan. Kita mendapatkan jumlah total pasien yang menjalani dialisis itu menjadi berkurang pada tahun 2020. Ya. Akan tetapi, kalau kita lihat jumlah tindakan sebenarnya meningkat di tahun 2020. Saya belum bisa menjelaskan dengan baik ya, karena apakah sebenarnya jumlah pasien memang berkurang sebanyak ini, kalau kita lihat angkanya cukup besar, karena jumlah tindakannya lebih banyak. Bisa juga kemungkinan kenapa tindakannya lebih banyak, karena banyak pasien kita yang mendapatkan infeksi COVID dan membutuhkan dialisis yang lebih sering. Jadi yang tadinya 2 kali bisa menjadi 3 kali. Apakah karena itu masih mungkin? Jadi kami belum bisa menjawab dengan persis untuk hal ini. Tapi yang jelas adalah pada saat pandemi ini banyak pasien-pasien kami yang memang mendapatkan infeksi COVID dan banyak yang meninggalkan kita semua. Mengenai penyebab dari penyakit ginjal kronik, dari tahun ke tahun itu tidak berubah. Jadi penyebab yang paling banyak adalah hipertensi. Ini data terakhir kita, 35%. Yang kedua diabetes, 29%. Dan berikutnya penyebab glomerulonefritis. Ini harus kita gali karena dari beberapa pengalaman di lapangan, penyebab glomerulonefritis ini sering tidak terpantau dengan baik ya. Ini umumnya mengenai usia-usia yang muda. Kemudian kalau kita lihat lagi distribusi usia pasien-pasien yang menjalani dialisis.
Bapak Ibu bisa lihat di sini paling banyak pada usia 45 sampai 54 dan 55 sampai 64. Jadi kita tahu usia ini adalah usia-usia yang produktif ya. Bisa kita bayangkan kalau beliau seorang kepala rumah tangga yang kemudian mesti menjalani dialisis rutin dan meninggalkan kehilangan pekerja hari-hari untuk bekerja. Kalau dilihat dari jenis kelamin, lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, tetapi proporsinya tidak terlalu jauh beda ya. Jadi laki-laki 55% dan perempuan 45%. Bagaimana dengan komplikasi penyakit ginjal kronik pada pasien yang menjalani dialisis? Komplikasinya sebenarnya banyak. Salah satunya anemia. Komplikasi yang lain juga sering dialami ada gangguan pada tulang-tulang. Nah, ini adalah menyampaikan data untuk komplikasi anemia. Jadi pasien-pasien dialisis kami ternyata memang masih tinggi, 80% lebih itu hemoglobinnya masih di bawah 10. Jadi artinya memang belum mendapatkan pengobatan anemia dengan baik. Ya, ini menjadi tantangan bagi kami, bagi kita semua, bagaimana komplikasi anemia ini bisa lebih diterapi dengan baik, lebih diatasi dengan baik, paling tidak untuk mencapai target HB, target hemoglobin untuk pasien dialisis berbeda dengan pasien yang ginjalnya sehat. Jadi untuk pasien dialisis cukup antara 10 sampai 11,5 ya. Tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau hemoglobin terlalu tinggi biasanya menimbulkan banyak komplikasi juga seperti hipertensi, kemudian kekentalan darah dan kadang-kadang bisa memicu kejang atau stroke. Jadi kami juga tidak ingin hemoglobin terlalu tinggi. Lalu kita mempunyai data mengenai terapi ESA atau terapi eritropoietin. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun sebetulnya meningkat pemakaian eritropoietin. Tetapi peningkatan ini belum memadai atau sangat tidak memadai untuk mencapai target hemoglobin. Dan akibatnya adalah masih banyak pasien kita yang mendapatkan transfusi darah. Ya. Karena HB terlalu rendah, maka diberikan transfusi darah, tetapi ini tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Hanya menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Dan seperti tadi disampaikan, ini adalah tantangan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali mengingat ginjal kita dan melihat fungsinya. Ya. Jadi ginjal kita itu Tuhan memberikan kita 2 buah ginjal, besarnya itu dikatakan sebesar kepalan tangan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ginjalnya sebesar apa, coba di kepal tangannya, nah kira-kira sebesar itu. Bentuknya seperti kacang, kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, di mana panjangnya antara 10 sampai 11 cm, lebarnya antara 4 sampai 5 cm, dan beratnya sekitar 160 gram. Jadi dia organ yang kecil tetapi dengan fungsi yang amat besar, ya. Nah, ginjal ini dia ada saluran. Jadi kalau Ibu lihat di gambar sebelah kanan, ada kedua ginjal, dia terletak lebih ke belakang, lebih ke arah punggung belakang, dan ginjal ini dia akan memproduksi urin ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, si urin tadi kalau sudah diproduksi, dia disalurkan melalui saluran kemih ke kandung kemih. Dikumpulkan di kandung kemih. Nanti apabila kandung kemih kita relatif sudah terpenuhi, sudah penuh, maka kita merasakan sensasi untuk buang air kecil. Ya. Itu yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Lalu fungsi ginjal itu apa saja Bapak Ibu? Ya, jadi fungsinya ada banyak ternyata. Jadi setiap saat sel-sel di tubuh kita mengadakan metabolisme. Dan sel itu mengadakan metabolisme untuk mengolah makanan menjadi nutrisi untuk kebutuhan sel-sel kita hidup, ya. Tetapi
pada saat dia mengolah makanan, pada saat sel melakukan metabolisme, maka ada sampah-sampah yang dihasilkan oleh metabolisme itu, ya. Ada waste product, ada sampah. Nah, ginjal bertanggung jawab membuang sampah ini. Dibuang bersamaan dengan urin. Itu yang pertama. Yang kedua, ginjal ini juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat kita minum banyak, itu urin kita banyak. Tapi pada saat kita puasa, bagi Bapak Ibu yang puasa, menjelang berbuka kita relatif kekurangan cairan, maka urin kita menjadi sedikit, ya. Jadi ginjal yang sehat dia tahu persis kapan dia membuang cairan banyak melalui urin dan kapan tidak. Selain itu, ginjal kita juga memproduksi hormon ternyata. Ada 2 hormon penting yang dia produksi. Yang pertama, dia memproduksi vitamin D menjadi bentuk aktif untuk menjaga kesehatan tulang. Dan yang kedua, dia memproduksi hormon yang kita sebut hormon eritropoietin, di mana hormon eritropoietin ini berfungsi untuk mematangkan sel-sel darah merah yang dibuat di sumsum tulang. Jadi sel darah merah kita itu pabriknya dibuatnya di sumsum tulang kita. Tetapi agar dia menjadi matang, maka dia memerlukan hormon ginjal yang disebut eritropoietin. Oleh karena itu, kalau fungsi ginjal kita terganggu, maka hormon ginjal kita berkurang, maka pematangan sel darah merah menjadi terganggu, sehingga terjadi anemia. Lalu kita ingin tahu lagi, ada berapa sih gangguan ginjal itu? Apakah semua penyakit ginjal kronik? Tidak, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya gangguan ginjal akut, ada yang gangguan ginjal kronik. Gangguan ginjal akut bila fungsi ginjal terganggu secara mendadak, secara tiba-tiba. Hitungannya jam sampai hari. Dan bila gangguan ginjal akut ini cepat teratasi, maka fungsi ginjalnya bisa pulih kembali. Karena itu, bagi seseorang yang mengalami gangguan ginjal akut yang berat, kalau kemudian sampai memerlukan cuci darah atau dialisis, maka dia bisa lepas dari dialisis. Tidak selamanya dia perlu dialisis. Berbeda dengan orang yang mendapatkan penyakit ginjal yang sudah kronik. Karena penyakit ini sifatnya progresif, dengan bertambah waktu akan makin menurun, dan dia tidak pulih. Ya, nah, gangguan ginjal kronik ini kalau prosesnya lebih dari 3 bulan, terjadi terus-menerus, kalau kita tidak atasi dengan baik bisa menjadi gagal ginjal. Tetapi kalau kita bisa cepat-cepat mengatasi, bisa kita cegah untuk masuk ke dalam gagal ginjal. Kita lanjut dengan penyakit ginjal kronik. Jadi namanya kronik berlangsung lebih dari 3 bulan, Bapak Ibu batasannya. Tadi saya sudah sampaikan, bila tidak cepat diatasi bisa menjadi tambah jelek fungsi ginjalnya dan bisa menjadi jatuh ke dalam gagal ginjal. Kalau sudah mendapatkan gagal ginjal, maka seseorang akan memerlukan terapi pengganti ginjal atau kidney replacement therapy yang nanti kita lihat pilihan-pilihannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebagai gambaran bagaimana penyakit ginjal kronik yang kemudian mengalami gangguan fungsi. Jadi kalau kita lihat ini ginjal sehat. Ginjal sehat ukurannya normal ya, besar dia. Ya. Dia bisa berfungsi mengeluarkan toksin, sisa metabolisme dan kelebihan cairan dari tubuh dia keluarkan melalui urin. Tetapi pada penyakit ginjal kronik, bila sudah lanjut, maka toksin tadi tidak mampu dia buang dengan baik, ya. Dia tidak mampu mengatur cairan tubuh dengan baik, sehingga terjadi penumpukan dari cairan di dalam tubuh kita. Kita mengalami bengkak dan kalau berat bisa menjadi sesak nafas, ya. Dan kalau kita periksakan di laboratorium, maka kadar-kadar dari toksin akan meningkat. Apakah ada penyebab lain selain dari hipertensi dan diabetes? Tadi sudah saya sampaikan, hipertensi dan diabetes adalah penyebab terbanyak. Tapi sebetulnya masih banyak penyebab lain yang kita jumpai pada pasien-pasien kita.
Antara lain adalah glomerulonefritis atau radang ginjal, kemudian karena infeksi. Infeksi yang berat karena sebab apapun bisa mengganggu ginjal. Kemudian kegemukan atau obesitas dalam jangka waktu panjang juga bisa mengganggu ginjal dan juga organ-organ yang lain. Kemudian kalau ada batu ginjal atau batu saluran kemih yang sampai menyumbat ginjal atau sampai menyebabkan infeksi berulang, juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Selanjutnya ada obat-obat tertentu, tidak semua obat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau obat untuk hipertensi dan diabetes itu aman, itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Tapi memang ada obat-obat tertentu yang bisa mengganggu ginjal. Itu obat-obat yang sifatnya untuk menghilangkan rasa sakit atau painkiller ya. Itu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang tinggi atau secara terus-menerus, nah ini dalam jangka lama bisa mengganggu ginjal. Ada juga penyakit autoimun, sebagai contoh lupus ya, systemic lupus erythematosus. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, disingkat dengan SLE, ini juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Dan pada anak-anak sering ada gangguan genetik atau faktor keturunan, juga bisa mengganggu fungsi ginjalnya. Jadi cukup banyak sebenarnya. Ini adalah titipan dari Pak Tony kepada saya, tolong dijelaskan bagaimana sih hipertensi dan diabetes bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. Bapak Ibu, sebelumnya kita kenal dulu apa sih tekanan darah itu ya. Tekanan darah adalah tekanan suatu kekuatan yang bisa mendorong aliran darah kita. Jadi kan darah kita itu perlu mengalir ke semua organ tubuh. Untuk dia bisa mengalir dengan baik, tentu dia memerlukan suatu tekanan, suatu kekuatan ya. Dan yang mengatur itu semua adalah jantung ya. Jadi jantung ini tugasnya memompa darah ke seluruh organ kita. Bagaimana caranya? Dia melakukan kontraksi. Jadi dia berkontraksi, dengan berkontraksi seperti memeras dirinya sendiri, kemudian darah akan mengalir ke pembuluh darah dengan kekuatan tertentu. Nah, tekanan saat dia mengalirkan, memompa darah ke seluruh pembuluh darah itu disebut tekanan sistolik. Jadi kalau kita periksa tekanan darah, itu adalah angka yang berada di atas itu tekanan darah sistolik. Adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke seluruh organ. Setelah dia memompa darah, dia memerlukan relaksasi, dia istirahat. Pada saat jantung istirahat, maka darah terisi kembali ke dalam kantong-kantong jantung untuk kemudian dia pompakan kembali ke seluruh tubuh. Nah, pada saat dia istirahat, itu disebut diastolik, itu juga ada tekanannya, yaitu tekanan pembuluh darah pada saat jantung relaksasi. Dan kita baca pada angka yang di bawah. Jadi ada dua angka kalau kita memeriksakan tekanan darah. Dan angka yang di atas kita sebut sistolik dan angka yang di bawah kita sebut diastolik. Kita sebut hipertensi bila tekanan sistoliknya lebih dari 140 dan tekanan diastoliknya lebih dari 90. Ya. Masalah hipertensi ini memang masalah besar juga untuk kita ya. Kalau kita lihat data dari Riskesdas, angkanya pun meningkat terus dari 25,8 menjadi 34,1 pada tahun 2018 ya. Ini prevalensi dari hipertensi. Nah, faktor risiko lain juga tinggi, hipertensi, diabetes, obesitas, merokok ya. Tadi sudah kita sebutkan juga tinggi angkanya. Nah, bagaimana hipertensi ini bisa merusak organ-organ target? Sebetulnya selain dari ginjal, dia juga merusak jantung, dia juga bisa menimbulkan stroke, dia juga bisa menimbulkan gangguan pada mata. Pada intinya yang diserang adalah pembuluh darah di semua organ. Dan ginjal kita itu terdiri dari banyak pembuluh darah, Bapak Ibu. Jadi, kalau seorang pasien hipertensi, ya, maka mungkin saya kembali,
maka tekanan yang tinggi tadi itu diteruskan ke pembuluh darah di seluruh organ. Dan kemudian merusak dinding dari pembuluh darah pada semua organ kita. Ya, termasuk organ ginjal, karena ginjal juga isinya pembuluh darah semua. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, tekanan darah tinggi tidak terkontrol, maka pembuluh darahnya itu memang benar-benar kehilangan fungsinya, dan dia juga bisa menjadi pecah. Kalau pada stroke, bisa menjadi stroke dengan perdarahan. Pada jantung, karena tekanan selalu tinggi, terjadi pembesaran jantung. Ya, lama-lama otot jantungnya juga menjadi tidak kuat. Pada ginjal terjadi kerusakan pembuluh darah yang halus di ginjal, yang kemudian bisa memicu jaringan-jaringan parut di ginjalnya, gitu ya. Dan pada mata juga demikian. Mata ini dia mengganggu pembuluh darah mata dan bisa menimbulkan kebutaan. Jadi pada intinya adalah pembuluh darah yang diganggu, ya, yang memperdarahi banyak organ, termasuk organ ginjal kita. Karena itu orang ada yang mengatakan hipertensi itu silent killer. Karena tidak ada gejala, kadang-kadang kalau ada tekanan darah tinggi, tidak tahu juga kalau dia menderita hipertensi, tapi kok tiba-tiba kena stroke, kena serangan jantung, gagal jantung, atau gagal ginjal. Ya. Sorry. Nah, kita masuk kepada diabetes. Penyebab kedua terbanyak adalah diabetes. Kalau kita lihat, bagaimana sih kita mengatakan seseorang menderita diabetes? Kalau Bapak Ibu memeriksakan gula darahnya di laboratorium, Bapak Ibu bisa melihat ada gula darah puasa, gula darah 2 jam habis makan, ada juga pemeriksaan HbA1c. Ya. Pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam ini adalah pemeriksaan gula pada saat itu, pada hari itu. Jadi tidak bisa menggambarkan yang kemarin-kemarin, ya. Tapi kalau Bapak Ibu memeriksakan HbA1c, kita bisa mendapatkan gambaran rata-rata kontrol gula darah selama 3 bulan, gitu ya. Jadi kedua-dua pemeriksaan ini tentu bermanfaat dan saling mendukung untuk informasi yang diperlukan. Seseorang dikatakan diabetes kalau gula darah puasanya lebih dari 126 dan 2 jam setelah makan lebih dari 200, ya. Dan pada kalau dia kadarnya itu di antara, dan kalau normal puasa kurang dari 100 dan 2 jam setelah makan kurang dari 140. Tetapi di antara itu kita sebut prediabetes, di mana prediabetes ini juga menjadi perhatian khusus karena suatu saat dia bisa benar-benar menjadi diabetes dan harus sudah hati-hati dengan pola makan dan lain-lain. Kenapa diabetes kok makin banyak? Ya, itu banyak apa yang bisa menjelaskan. Karena memang terutama di masyarakat kota seperti Jakarta, banyak fast food ya, dan juga banyak sekali minuman-minuman instan dengan ya yang disukai oleh anak-anak dan juga remaja ya. Banyak makanan-makanan jajan manis di sekolah-sekolah juga. Ini adalah riset dari Litbangkes yang saya tampilkan ya. Kemudian juga minuman manis yang berkadar gula tinggi ya. Dan rata-rata konsumsinya juga sering ya, ada yang lebih dari 1 kali sehari ya, 1 sampai 6 kali per minggu ya, dan lain-lain. Nah, minuman-minuman dalam bentuk saset juga banyak kita jumpai, apakah itu kopi ya, apakah itu minuman coklat yang kadar gulanya tinggi. Tapi kita masuk kenapa kok orang diabetes bisa mengalami gangguan ginjal. Saya ingin menjelaskan secara sederhana kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ginjal kita itu tadi kita sudah cerita ya, dia itu kayak mempunyai fungsi filtrasi ya, yang dia memfilter darah kita menjadi urin dan bersama urin dikeluarkan toksin-toksin ya. Nah, sebenarnya di satu ginjal ini ada 1 juta sel yang berfungsi memfiltrasi darah kita. Dan saya mengambil 1 ya, 1 ini disebut nefron.
Ini adalah darah yang masuk ke ginjal, jadi isinya pembuluh darah semua Bapak Ibu. Pembuluh darah yang sangat halus-halus. Masuk ke ginjal, dan di sini dia filter darah ini, dan kemudian produknya keluar urin yang kuning, yang kemudian dialirkan ke saluran kencing. Ya. Nah, kalau kadar gula darah tinggi, ya, maka dia akan merusak sel-sel yang berfungsi sebagai filter tadi. Ya, dia akan dirusak. Ini contohnya adalah di gambar sebelah kanan. Ini adalah ginjal yang normal. Ini adalah pembuluh darah. Ini ada 3 lapisan filtrasi dari pembuluh darah halus ini. Maka inilah yang dirusak oleh gula. Ya, ada banyak pembuluh darah. Sehingga kita lihat gambar sebelah kanan, manakala sel-sel yang memfiltrasi sudah rusak, bentuknya udah nggak karu-karuan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada seperti tonjolan-tonjolan, itu adalah sel-sel yang berfungsi memfilter. Nah, di sebelah kanan udah nggak kelihatan lagi ya, udah nggak kelihatan lagi. Jadi pembuluh darahnya udah rusak, dia nggak bisa lagi berfungsi sebagai membran yang memfiltrasi. Akibatnya apa? Terjadi kebocoran protein pada awalnya. Sehingga kalau Bapak Ibu periksa urin, kadar proteinnya naik. Ya. Tapi lama-kelamaan kalau gula tidak dikontrol, maka ini akan memicu kerusakan sel lebih lanjut dan membentuk jaringan parut. Kalau sel-sel yang memfiltrasi ini penuh jaringan parut, maka fungsinya akan menjadi hilang. Ya, kreatininnya akan naik dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengetahui kalau ginjal kita terganggu. Ya, tadi disampaikan pada awalnya nggak ada keluhan. Jadi bagaimana untuk tahu ginjalnya terganggu? Caranya tidak lain adalah dengan memeriksakan urin dan darah di laboratorium. Ya, darah yang kita periksa terutama adalah kreatinin darah. Dari kreatinin darah ini maka kita bisa mendapatkan persentase laju filtrasi glomerulus. Kemudian yang lebih sederhana kita bisa periksa urin. Karena urin itu adalah jendela dari penyakit ginjal kronik, di mana kita bisa melihat kalau urinnya seperti ini, kira-kira ada penyakit seperti ini. Apa yang kita lihat? Apakah ada kebocoran protein atau tidak? Apakah ada kebocoran sel-sel darah merah atau tidak di urin? Ya. Dan pemeriksaan yang lainnya adalah dengan pemeriksaan radiologi, tapi ini lebih modern, diperiksa dengan USG, bisa juga dengan MRI atau dengan CT scan. Ini dengan alasan atau indikasi tertentu kita lakukan. Ya. Kemudian kalau hasil dari fungsi ginjal sudah ada, maka dokter akan menganalisis apakah seseorang itu ada gangguan fungsi ginjal atau tidak. Kalau ada, itu dibagi atas 5 stadium, stadium 1 sampai stadium 5. Pada stadium 1 dan 2, itu laju filtrasi glomerulusnya masih baik. Tetapi ada tanda-tanda kerusakan ginjal di urin. Ada protein yang bocor, ada sel darah merah yang bocor misalnya di urinnya. Atau ada gangguan pada USG misalnya. Tetapi kalau tanda-tanda ini tidak ada, hanya laju filtrasinya yang seperti ini, 60-89 ini normal. Karena laju filtrasi glomerulus kita katakan menurun kalau dia kurang dari 60. Tetapi kenapa ini dikelompokkan kepada 1 dan 2? Karena untuk awareness, untuk kewaspadaan, khawatir suatu saat berlanjut menjadi stadium yang lebih berat. Seperti itu. Nah, kita sebut gagal ginjal kalau laju filtrasi glomerulusnya di bawah dari 15. Ya. Tapi yang penting juga kita ingat, fungsi organ, termasuk fungsi ginjal, itu mengikuti usia. Makin tambah usia kita, fungsi organ kita akan turun. Itu alamiah. Rambut kita jadi putih, kulit kita mulai keriput, itu normal untuk usia kita. Dan fungsi ginjal kita juga tidak persis seperti kita pada saat usia muda. Bila ada penyakit ginjal kronik, apa sih tanda-tandanya sehingga kita waspada?
Sayangnya pada saat awal tidak ada tanda, tidak ada gejala, sehingga kita tidak tahu kalau ada gangguan ginjal. Bila memasuki stadium lanjut, bisa timbul bengkak pada kaki karena ginjal kita tidak bisa lagi mengatur cairan tubuh, bisa hipertensi, yang tadinya hipertensi menjadi sulit dikontrol, dan kalau cairan di dalam tubuh meningkat cukup banyak, bisa sampai menimbulkan sesak napas, ya. Kemudian gangguan pada tulang-tulang, keluhan mudah lelah, ini utama karena anemianya. Dan pada keadaan yang berat bisa terjadi gangguan kesadaran atau kejang-kejang, ya. Komplikasi dari penyakit ginjal kronik juga perlu kita waspadai. Ini kalau sudah masuk gagal ginjal dalam jangka waktu lama, nah terjadilah anemia, ya. Bisa juga terjadi gangguan jantung. Karena itu orang dengan gangguan ginjal harus check up jantung, ya. Mungkin ada intervensi obat tertentu yang diperlukan untuk menjaga fungsi jantungnya. Demikian juga bisa terjadi gangguan mineral pada tulang-tulangnya, gangguan kalsium, fosfat, vitamin D, ya. Tentu dokter-dokter, Bapak Ibu semua akan memperhatikan ini. Bisa juga terjadi gangguan keasaman darah. Pada orang penyakit ginjal kronik, darahnya cenderung asam dan dia akan memerlukan obat yang mengatasi keasaman itu yang biasa diberikan dalam bentuk bikarbonat. Hipertensi tadi sudah saya sampaikan, sesak napas juga sudah, ya. Nah, kita masuk kepada terapi pengganti ginjal. Kalau misalnya sudah ada gagal ginjal, lalu apa? Memerlukan terapi pengganti ginjal. Saya suka katakan pada pasien saya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak kenal tentang terapi pengganti ginjal ini, bisa menimbulkan stres tersendiri. Ya, nah ada 3 pilihan ya, bisa hemodialisis atau HD, biasanya di kalangan awam disebutkan cuci darah. Bisa juga dialisis peritoneal, di kita ada CAPD, atau transplantasi ginjal. Ya. Yang penting kita ingat adalah ketiga terapi ini sebetulnya saling melengkapi. Dia integrated. Orang yang tadinya HD, ingin CAPD, atau suatu saat ada donor ingin transplantasi, boleh-boleh saja bisa dilakukan. Atau yang tadinya CAPD ternyata kemudian setelah sekian tahun menjadi tidak efektif CAPD-nya, maka dia HD dan suatu saat transplant atau dia langsung transplantasi. Tergantung kepada keadaan dan fasilitas yang tersedia dan tergantung juga kepada pilihan dari pasien sendiri. Ini adalah secara garis besar gambaran orang yang menjalani dialisis, ya. Dia memerlukan suatu dialiser ginjal buatan di sini. Ya, ada tusukan pada 2 tempat di tangan, 1 tempat darah keluar dari tubuh, ya. Kemudian darah ini diberikan antikoagulan atau heparin agar tidak kental, masuk ke dalam dialiser. Disinilah toksin-toksin dibuang dan kemudian darah yang sudah bersih kembali ke tubuh. Kenapa proses HD berlangsung lama? Kadang-kadang Bapak Ibu minta di korting, dokter, kelamaan 5 jam, saya mau 4 jam aja, atau saya mau 3 jam aja. Bapak Ibu rugi kalau di korting-korting karena toksinnya tidak tuntas keluar, ya. Tapi kenapa harus lambat? Harus lambat karena menjaga hemodinamik, menjaga agar Bapak Ibu cukup nyaman selama menjalani proses HD. Seperti itu ya. Jadi ada maksudnya memang. Boleh sambil tiduran atau duduk ya. Banyak juga pasien kami yang muda-muda malah sambil bekerja dengan laptopnya. Berapa kali HD? HD pada umumnya dilakukan 2-3 kali seminggu, bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik ya. Kemudian yang penting diingat adalah disiplin. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Dokternya bilang, Bapak Ibu jangan banyak minum gitu ya. Kok enak aja ini dokter, suster bilang seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi maksudnya agar Bapak Ibu semua tidak mengalami sesak napas ya. Diet yang baik dan jangan lupa
Bila diberikan obat, obatnya diminum dengan teratur. Dialisis peritoneal atau CAPD. Ini dialisis yang bekerja karena tidak ada dialiser ya Bapak Ibu, seperti HD tadi, tapi yang bekerja adalah membran di perut kita. Jadi rongga perut kita itu dilapisi oleh membran yang tipis dan dipenuhi oleh banyak pembuluh darah, dan ke dalam di dalam perut ini pada awalnya kita pasang semacam kateter kecil, alat kecil yang fungsinya untuk memasukkan cairan ke dalam rongga perut, rongga peritoneum. Ini gambar yang biru ini. Maka kalau cairan ini sudah dimasukkan, toksin-toksin akan pindah ke cairan, namun suatu saat dia akan menjadi seimbang, sehingga perlu dilakukan pergantian cairan ini beberapa kali dalam satu hari. Tergantung indikasinya, 3-4 kali pada umumnya kita lakukan. Kelebihannya CAPD bisa dilakukan secara mandiri. Jadi pasiennya tidak perlu datang ke rumah sakit seminggu 2-3 kali, tapi bisa dilakukan pergantian cairan apakah di rumah, apakah di tempat bekerja, seperti itu ya. Nah, yang penting juga tetap adalah disiplin dan menjaga kebersihan agar tidak terjadi komplikasi infeksi. Ya. Ini sebagai contoh, kateternya sebenarnya lentur ya, bisa kita gulung-gulung dan tidak kelihatan setelah ditutup dengan baju. Transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal di awam disebut cangkok ginjal. Sebenarnya ini bukan istilah yang tepat ya. Jadi mari kita gunakan istilah transplantasi. Transplantasi ginjal ini pada intinya kita meminta satu ginjal yang sehat pada orang sehat, dan orang sehat itu akan tetap sehat karena kita cukup hidup dengan satu ginjal ternyata ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi sebelumnya dokter memastikan dulu si donor ini benar-benar sehat dan jaringannya cocok dengan calon yang menerima. Ya. Kemudian kalau ginjal aslinya tadi terletak lebih ke belakang, lebih ke arah punggung, maka ginjal baru ini ditanamnya, ditransplankan di rongga perut bagian depan, jadi bisa diraba, ya. Maka saluran kemih atau ureter ditanam ke kandung kemih, dan pembuluh darah baik itu arteri dan vena itu ditanamkan ke pembuluh darah. Ini kita sebut iliaka interna, itu pembuluh darah yang mengalir ke arah ekstremitas atau anggota tubuh bagian bawah. Ya, nah pasien yang menjalani transplantasi untuk mencegah reaksi rejeksi atau penolakan dari tubuh karena diberikan organ orang lain, maka dia memerlukan meminum obat-obatan transplant, dan dia juga harus disiplin untuk minum obat itu, disiplin dengan pola hidup sehat ya. Dan terapi transplantasi ini adalah yang terbaik dibandingkan hemodialisis maupun CAPD. Karena kalau ginjal transplantnya berfungsi baik, maka semua fungsi ginjal bisa dia gantikan, termasuk fungsi hormon. Kalau HD atau CAPD, fungsi hormon tidak tergantikan, sehingga dokter perlu memberikan suplementasi atau suntikan hormon kepada pasien-pasien yang menjalani HD atau CAPD. Kabar baiknya Bapak Ibu, sakit ginjal dapat dicegah kalau kita ketahui sejak dini. Karena itu penting bagi kita untuk mencegah penyakit ginjal ini. Karena bagaimanapun mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Ya. Bagaimana cara mencegahnya? Kita mengenali faktor risiko. Apakah kita ada faktor risiko atau tidak? Apakah dalam keluarga kita ada faktor risiko atau tidak? Apa sih faktor risiko itu? Kembali lagi ya. Apakah ada hipertensi? Apakah ada diabetes? Apakah juga mempunyai penyakit jantung atau stroke? Karena jantung atau stroke ini menggambarkan ada gangguan pada pembuluh darah, jangan-jangan juga ada pada pembuluh darah ginjal. Ya. Bagaimana dalam keluarga? Apakah ada yang mempunyai sakit ginjal dalam keluarga? Kalau ada, kita juga mesti waspada. Apakah ada penyakit autoimun seperti lupus? Atau ada gangguan struktur di saluran kemih,
mungkin ada batu yang menyumbat, atau ada penyempitan dari saluran kemih. Nah, ini juga harus dicari dan diatasi. Atau barangkali Bapak Ibu pada satu saat check up mengetahui ada kebocoran di protein di urin, atau ada gangguan pada tampilan urinnya, ada sel-sel darah merah di urin. Nah, ini harus kita lakukan screening lebih lanjut untuk memastikan apakah ginjal benar-benar baik atau sudah mulai ada gangguan yang sifatnya lebih dini. Pemeriksaan urin adalah pemeriksaan yang sangat sederhana, ya, tersedia dimanapun, termasuk di puskesmas. Ini bisa dilihat kebocoran tadi, protein dan sel darah merah, ya. Tadi juga sudah saya sampaikan untuk mengetahui persis fungsi ginjal, kita nilai kreatininya. Dari kreatinin kita bisa menghitung laju filtrasi glomerulus. Ini adalah dari World Kidney Day yang setiap tahun diingatkan kepada kita. Ada 8 golden rules untuk mempunyai ginjal yang sehat. Yaitu jaga aktivitas fisik, kita berolahraga teratur, kemudian kontrol gula darah, hindari makanan minuman yang manis, kemudian jaga tekanan darah terkontrol sepanjang waktu, makanlah makanan yang sehat dan bergizi, jaga berat badan agar tidak berlebihan, menjaga asupan air, minum yang cukup, kurang tidak boleh, sangat berlebihan juga tidak baik, ya. Jadi harus cukup. Kapan cukup? Itu kira-kira 30 cc dikalikan berat badan. Jadi kalau berat badan Bapak Ibu 60, kebutuhannya sekitar 30 kali 60, jadi 1.800 ml. Tapi kalau Bapak Ibu sedang berolahraga, keluar banyak keringat, bisa ditambah, ya. Cuman tidak berarti harus minum sebanyak-banyaknya. Sampai ada yang minum 4 liter, 5 liter, tidak begitu juga, ya. Nah, pada ginjal yang sehat dia bisa mengatur cairan tubuh. Jadi Bapak Ibu minum banyak, urinnya akan banyak. Kalau kurang minum, urinnya akan sedikit. Bagi bapak-bapak nih yang merokok, stop aja Pak, ya, sayang ya. Jadi merokok merupakan salah satu faktor risiko. Kemudian kita menghindari untuk minum obat-obat bebas yang sifatnya bisa mengganggu ginjal. Yang utama adalah yang sifatnya painkiller atau menghilangkan rasa sakit. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada sakit rematik, ya lututnya sakit, perlu obat untuk penghilang rasa sakit, tentu diperlukan, ya tidak boleh juga kesakitan, namun sebaiknya atas petunjuk dokter agar sakitnya hilang dan ginjalnya tetap sehat. Kenali faktor risiko yang bisa mengganggu ginjal dan lakukan screening yang saya sebut tadi secara berkala. Terakhir kita masuk kepada pentingnya literasi kesehatan. Karena apa yang kita bahas tadi semua mungkin tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bila mana kita tidak memahami betapa pentingnya kita menjaga kesehatan dan bagaimana caranya. Jadi sudah diketahui dari banyak studi ada kesenjangan pengetahuan di tengah masyarakat dan ini merupakan momok di berbagai belahan dunia, jadi tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Dan situasi ini turut berdampak pada tingginya penyakit ginjal kronik dan rendahnya kualitas hidup pasien-pasien penyakit ginjal. Karena itu peranan literasi kesehatan ini dikatakan menjadi kunci dan peran serta masyarakat, ya termasuk Bapak Ibu semua, dalam menjaga kesehatannya sendiri, seperti itu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi kesehatan? Adalah kemampuan seorang individu untuk memperoleh informasi, untuk mengakses informasi. Tidak hanya sampai di situ, dia harus memahami informasi tersebut dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan di bidang medis untuk kesehatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk keluarga dan orang lain. Ini sebagai contoh. Literasi kesehatan mengenai ginjal, dia tahu risiko dari penyakit ginjal itu apa,
bagaimana langkah pencegahan dan itu diaplikasikan dalam kehidupannya, bagaimana mendeteksi dini penyakit ginjal, kemudian andai kata dia memang ada gangguan ginjal, oke, saya didiagnosis penyakit ginjal, lalu apa langkah selanjutnya? Bagaimana diet saya, obat apa yang saya minum, bagaimana aktivitas fisik saya, apakah saya perlu terapi pengganti ginjal suatu hari, dan bila perlu, modalitas apa yang cocok untuk saya. Apakah HD, apakah CAPD, atau transplant. Lebih lanjut lagi, apa yang harus saya siapkan untuk menjalani terapi pengganti ginjal, dan kemana saya mencari informasi. Karena banyak informasi beredar di media sosial yang belum tentu benar, ya. Karena itu juga misinformasi dalam peringatan Hari Ginjal Sedunia tahun ini juga ditekankan ya oleh World Kidney Day International Society. Maka dikatakan misinformasi ini banyak beredar di kalangan masyarakat seperti itu. Dan repotnya dia diyakini benar. Ya, jadi per definisi misinformasi adalah kondisi di mana masyarakat atau pasien mempercayai informasi yang keliru dan menjadikan informasi tersebut sebagai dasar dalam menentukan langkah pengobatan, gitu ya. Nah, ini tentu akan merugikan pasien itu sendiri. Apa sih contohnya? Ini pengalaman kami para dokter ginjal. Jadi kadang-kadang masyarakat itu mengira atau mempunyai persepsi minum obat hipertensi nanti merusak ginjal. Saya nggak usah minum obat, dok. Kan obat itu obat kimia, nanti ginjal saya rusak. Ya, padahal yang merusak ginjal adalah hipertensinya, bukan obatnya. Atau juga ada yang memperkirakan, dok saya tahu kalau tekanan darah saya naik, saya pasti pusing, tengkuk saya kaku. Kalau begitu berarti tinggi tekanan darah saya. Tapi kalau nggak ada keluhan ya berarti normal. Karena itu saya cuma minum obat kalau ada keluhan. Nah ini juga keliru. Bagi pasien yang sudah memerlukan terapi pengganti ginjal, nanti ada temannya atau keluarga mengatakan, jangan mau cuci darah, nanti umurnya pendek. Seperti itu ya. Nah pemahaman ini juga pemahaman yang tidak benar. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk memperkaya literasi kesehatan? Memang harus ada tersedia sumber informasi yang benar dan akurat ya. Jadi bukan kata orang, bukan kata Mbah Google seperti itu. Dan juga dari WKD internasional itu kami diingatkan mohon masyarakat diberikan edukasi menggunakan terminologi kesehatan yang tepat gitu ya. Di banyak masyarakat kadang atau pasien saya sendiri, dok saya divonis gagal ginjal. Waduh saya kasihan kok divonis ya gitu. Yang tepat itu didiagnosis menurut saya. Kalau divonis itu adalah untuk seseorang yang berbuat kriminal, kemudian diadili dan terbukti bersalah, kemudian divonis gitu ya. Jadi agak kurang tepat ya, kurang mendukung bagi yang sakit. Jadi istilah yang lebih tepat didiagnosis. Cuci darah. Bapak Ibu sekalian, saya dulu pengen tahu sekali ya, kenapa sih kok ada istilah cuci darah gitu. Saya bertanya ke guru saya, Prof. Sida Butar pada zaman itu waktu beliau masih hidup. Saya beruntung masih bertemu beliau. Beliau adalah disebut Bapak Ginjal Indonesia. Saya tanya, Prof, kenapa sih Prof kok cuci darah ya Prof gitu. Karena orang asing agak kadang-kadang kaget kalau kita dalam keadaan santai ngobrol-ngobrol. Kamu tahu nggak sih orang Indonesia bilang hemodialisis apa? Apa katanya? Blood washing. Wah, scary dia bilang. Kok menakutkan istilahmu? Dia bilang gitu ya. Jadi kalau kata Prof. Sida Butar, zaman dulu pengetahuan masyarakat kita masih kurang. Jadi kami terjemahkan cuci darah gitu. Tapi barangkali Bapak Ibu di era digital di mana informasi tersedia luas, barangkali kita harus sudah beralih ke istilah yang tepat ya. Ini menurut saya. Jadi hemodialisis, karena istilah ini digunakan universal di seluruh dunia. Apapun bahasanya, apakah bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Inggris, semua mengatakan hemodialisis atau HD. Karena pengalaman kami juga untuk istilah cuci darah ini
kadang bisa merugikan bagi yang membutuhkan. Nah, sebagai contoh, ada pasien saya itu takut banget, Dok, kalau cuci darah itu darahnya dicucinya bagaimana gitu ya. Apakah dikeluarin semua darah dari tubuh, terus dicuci dengan zat kimia, kemudian dikembalikan atau bagaimana? Ya, jadi persepsi-persepsi demikian kadang merugikan karena menyebabkan pasien itu tidak mau berobat. Kalau begitu dokternya bilang, Bapak Ibu perlu cuci darah. Wah, saya mendingan nggak usah berobat lagi ke dokter itu. Dia pindah dokter biasanya. Ya, cuci darah perut untuk peritoneal dialisis juga ini agak kurang enak ya dengernya ya. Jadi mari ini saya salah tulis, maksud saya ini CAPD, peritoneal dialisis. Barangkali pelan-pelan kita perkenalkan istilah yang benar, masyarakat menjadi tambah pintar, literasi kesehatannya juga bertambah baik. Cangkok ginjal, cangkok. Ada pasien saya juga bertanya, Dok, emang nanti kalau udah cangkok, apakah kira-kira ginjalnya tambah besar, jadi tumbuh? Ya, ini barangkali banyak digunakan untuk istilah tumbuh-tumbuhan. Jadi, ayo saya mengajak Bapak Ibu semua dan kita semua menggunakan istilah yang lebih tepat, yang lebih mendorong, membangkitkan semangat bagi sahabat-sahabat teman-teman kita yang membutuhkan. Ya, mungkin untuk Pak Tony barangkali KPCDI menjadi KPDI, Komunitas Pasien Dialisis Indonesia, barangkali Pak Tony. Jadi C-nya kita buang. Bapak Ibu semua, informasi yang benar dan akurat bisa kita cari di media TV, radio, media cetak, tabloid kesehatan, Facebook, Instagram, banyak sekali sekarang. Ini adalah contoh infografis dari World Kidney Day International yang saya perlihatkan. Kami juga mencoba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti kami kirim ke Pak Tony dan teman-teman semua. Lalu siapa yang menyediakan informasi yang benar dan akurat ini? Harusnya kita semua ya. Jadi tanggung jawab kita semua, kita bergandengan tangan untuk menyediakan informasi yang akurat dan yang benar dari pemerintah, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi kesehatan termasuk Pernefri, industri kesehatan farmasi, Pak Etana dan teman-teman, Pak Nathan dan teman-teman, kemudian pasien dan keluarga kita berdayakan, menjadi pintar, menjadi mempunyai pengetahuan, menjadi ikut menjaga kesehatan dia sendiri dan kesehatan keluarganya. Jadi melalui visi Hari Ginjal Sedunia tahun 2021 untuk menjaga ginjal kita semua agar kesehatan ginjal tercapai untuk kita semua dan kita bersama-sama menjembatani kesenjangan pengetahuan untuk kesehatan ginjal yang lebih baik. Kesimpulan dari presentasi saya, ginjal kita mempunyai banyak fungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Penyakit ginjal dapat dicegah. Kenali faktor risiko, lakukan screening, diagnosis dini. Bila sudah terdeteksi, kontrol teratur, disiplin, mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Dan seperti tadi, kita bersama-sama meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan ginjal. Terima kasih Dr. Lia, terima kasih Pak Tony, terima kasih sahabat-sahabat KPCDI semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi teman-teman. Saya tutup presentasi ini, bersama kita bisa, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.